Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu ini secara online. Bapak Ibu, mari saatnya panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati untuk saat teduh. Ibadah pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerah-Nya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya raja. Dan raja itu adalah raja di atas segala raja. Mari kita respon dan kita pujikan, nobatkanlah Raja. Doa syukur dan pengakuan dosa oleh hambanya Pendeta Hendy. Ya Tuhan, kembali kami datang pada pagi hari ini. Meskipun kami saat ini beribadah bukan di gedung gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami dalam keterbatasan saat ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan pimpin dalam ibadah ini, supaya kami benar-benar punya hati yang rindu untuk beri datang kepadamu Tuhan. Mempunyai motivasi yang benar, kami datang dalam ibadah ini adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan bila kami juga boleh datang dengan penuh kesungguhan hati, penuh keseriusan untuk boleh menaikkan pujian, mendengarkan firman-Mu, dan juga berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni akan segala dosa-dosa kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk datang di hadapan-Mu. Kami juga layak untuk beribadah kepada Engkau.
kami layak pula untuk boleh merenungkan firman-Mu. Dan lebih daripada itu Tuhan, di mana pada hari ini kami akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan, supaya semuanya kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan juga anugerah yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini mengalami dan merasakan pandemi yang begitu menyesakkan hati, menyedihkan. Tetapi di dalam kondisi ini, di saat ini, mari Bapak Ibu, kita harus menyebut, mengingat Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama yang menghibur aku kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, menghadapkan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang mendalam. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang mendalam. Indah harum nama Yesus. Indah harum nama Yesus, Kau suka menuturkan. Kau beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang mendalam. Takkan berdamai, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak dan beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki firman, mari kita respon firman ini dengan memujikan Bapa yang mengasihiku.
dan lupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Lagu yang baru kami nyanyikan itu kembali mengingatkan kami siapa Engkau sebenarnya. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih kepada kami. Biarlah kami senantiasa ikat itu Tuhan, waktu kami menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Engkau juga bekerja juga pada hamba-Mu yang menyampaikannya. Engkau mengetahui Tuhan keterbatasan hamba-Mu, ketidakmampuannya, dan juga segala kekurangannya. Tuhan perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun kita sekarang masih ada di rumah kita masing-masing. Saya harapkan Bapak Ibu bisa beribadah dan keluarga, di mana kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Nah, tema kita pada hari ini yaitu iman di tengah kesulitan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13. Ini sebuah kisah yang tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun kita akan melihat dari sisi mengenai Tuhannya, Allahnya, yang kita sembah, yang kita percayai. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya,
Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di situ tempat banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagiannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan, dan lebih daripada itu Bapak Ibu, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengetahui 23 tahun yang lalu terjadi krisis moneter, yaitu tahun 98, di mana banyak orang-orang yang terkena dampaknya pada waktu itu. Nah, waktu itu ketika saya masih di saat waktu saya pulang, saya berjumpa dengan salah seorang sahabat saya. Dia itu adalah sebelumnya pengusaha konveksi yang cukup bagus, cukup maju. Namun waktu saya bertemu dengan dia, situasinya sudah sangat berbeda Bapak Ibu. Tampilannya sudah nggak seperti dulu lagi, tampak lusuh, kuyuh seperti itu. Waktu saya tanya, kemudian dia menceritakan akan apa yang terjadi dalam hidupnya. Ternyata Krismon itu membuat dia tuh hancur, jatuh perusahaannya karena dia punya hutang luar negeri cukup banyak. Dia harus jual semua asetnya dan sekarang dia harus tinggal di sebuah rumah bersama keluarganya. Dulu rumahnya begitu besar, dia jual, kemudian saya kontrak di sebuah rumah yang kecil yang jauh dari keramaian kota. Setelah dia bercerita seperti itu, dia berkata kepada saya, "Hen, saya sudah nggak kuat lagi menghadapi situasi seperti saat ini. Tolong bantu saya dalam doa-doa kamu." Saya benar-benar gak mengerti mengapa Tuhan yang saya percaya itu bisa membiarkan saya jatuh seperti ini. Mengapa Tuhan yang saya kasihi itu sepertinya gak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tolong doakan supaya iman saya tetap kuat menghadapi situasi seperti ini. Saya khawatir kalau nantinya iman saya jatuh dan saya tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, saya betul-betul sulit. Betul-betul saya nggak bisa mengerti dengan kondisi saya. Kalau ini ujian, mengapa ujian itu begitu berat? Sepertinya saya itu nggak bisa tahan lagi untuk menahannya, untuk menanggungnya. Bapak Ibu, waktu saya mendengar apa yang dikatakan teman saya nggak bisa berkata apa-apa. Itu fakta yang terjadi, bagi kita juga sulit mengungkapkan untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Dan apa yang terjadi pada teman saya Bapak Ibu juga mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ketika COVID-19 belum juga usai, di mana kita melihat begitu banyak orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang tidak berpenghasilan lagi, bahkan juga banyak pemilik perusahaan, mereka harus menutup perusahaannya dan juga mengurangi akan karyawannya. Ada yang mengatakan, "Saya nggak tega untuk mengurangi karyawan saya, tapi terpaksa karena situasi sudah tidak memungkinkan bagi saya untuk bisa mempekerjakan mereka." Nah Bapak Ibu, waktu kita menghadapi situasi seperti saat itu, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya? Bagaimana iman kita Bapak Ibu? Di saat kesulitan begitu sakit menyakiti kita, bahkan gerogoti kehidupan kita, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa bertahan dengan iman kita Bapak Ibu? Bapak Ibu, mengapa seringkali waktu kita menghadapi kesulitan, kita kemudian bisa kehilangan iman, kita bisa kecewa dengan Tuhan? Jawabannya karena kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kita tidak mengenal Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya waktu kesulitan datang dalam kehidupan kita, maka seringkali muncul kekecewaan dan juga mungkin iman kita mulai digoyahkan Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik Bapak Ibu, maka kesusahan boleh datang menghimpit kita. Kesulitan boleh datang mencengkeram kehidupan kita Bapak Ibu.
Tapi kalau kita mengenal siapa Tuhan kita dengan baik, dengan benar, maka iman kita tidak akan pernah goyah ketika kita menghadapi situasi yang sesulit apapun, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama dari perikop ini. Sebetulnya siapakah Allah yang kita percaya itu? Sebetulnya seperti apakah Allah yang kita percaya seperti itu? Apakah betul Allah itu begitu kejam? Apakah betul Allah itu tidak berperasaan seperti sehingga waktu kesulitan terjadi, sepertinya kita dibiarkan seperti itu, Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama dari perikop ini yang kita baca tadi waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari perikop ini kita bisa belajar sekurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Allah kita, siapa Allah kita yang sebetulnya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita mengenal Allah kita itu adalah Allah yang sangat berbelas kasihan pada umatnya. Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat berbelas kasihan pada umatnya, Bapak Ibu. Tentunya apa? Nah, sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari perikop tadi, yaitu ayat yang ke-6, ayat ke-5 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu ya. Yohanes 6 ayat ke-5 dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Coba kita perhatikan, Bapak Ibu, di mana waktu orang-orang itu pada kebingungan lapar, pada waktu itu mereka lapar secara jasmani, kemudian bagaimana respon Tuhan Yesus? Dikatakan artinya ada belas kasihan, ada suatu iba. Ketika murid-murid mengatakan, oh udah orang-orang suruh pulang saja, Yesus mengatakan enggak. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak, itu sebagai suatu sikap perhatian Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu mengalami kebutuhan lapar secara jasmani. Ada perasaan Yesus mulai memikirkan bagaimana bisa mencukupi mereka, bagaimana dia bisa memberi makan kepada mereka, Bapak Ibu. Kemudian bukan cuma itu, kalau Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Injil Yohanes yang berikutnya dan juga kitab-kitab Injil lainnya, di mana bukan cuma kebutuhan jasmani yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus, tapi yang berikutnya yaitu kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan sakit penyakit. Kalau kita baca, Bapak Ibu, Matius pasal 14 ini dalam satu perikop cerita juga. Dan perikop yang sama, kisah yang sama, cuma dalam Injil yang berbeda. Dikatakan seperti ini, Matius 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita melihat, Bapak Ibu, yang pertama tadi Yesus jatuh belas kasihan kepada orang-orang yang lapar secara jasmani. Sekarang waktu dia melihat orang begitu banyak datang kepada dia dan banyak di antara mereka adalah orang-orang sakit, maka Yesus pun jatuh belas kasihan kepada mereka. Datang kepada mereka, kemudian menyembuhkan mereka satu persatu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kita lihat juga apa yang menjadi belas kasihan Tuhan Yesus. Bukan cuma kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan rohani, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam perikop yang lain, kisah yang lain, dalam Markus pasal 6:34 dikatakan seperti ini. Dalam kisah yang sama, cerita yang sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, Yesus berbelas kasihan kepada orang yang lapar secara jasmani. Yang kedua, Yesus berbelas kasihan kepada orang yang lapar secara jasmani karena mereka sakit. Yang ketiga, Yesus juga jatuh belas kasihan kepada mereka yang lapar secara rohani. Yaitu mereka butuh firman Tuhan. Langsung Yesus turun kepada mereka, memberikan mereka pertolongan, itu menyampaikan berita baik kepada mereka, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Mengapa Yesus mengatakan? Karena mereka itu seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Bapak Ibu, domba itu adalah binatang yang bodoh. Kalau nggak ada pemimpin, dia itu bisa tersesat kemana-mana. Bisa masuk jurang, nggak dapat makan, dan seterusnya. Nah, Yesus mengatakan orang-orang ini yang datang kepada dia pada saat itu adalah orang-orang seperti domba tanpa gembala. Artinya, manusia ini sedang berjalan dalam kebinasaan. Kalau Yesus tidak menolong mereka, kalau Yesus tidak memberikan berita firman Tuhan kepada mereka, apa yang terjadi? Mereka bisa jatuh dalam kebinasaan. Itu sebabnya mengapa Yesus harus kemudian tergerak hatinya untuk boleh melayani mereka, Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat, Bapak Ibu, akan artinya sebetulnya kalau kita lihat latar belakangnya,
waktu itu Yesus pergi ke Tiberias, tujuannya apa? Dia ingin istirahat, dia ingin berdoa kepada Allah Bapa. Tapi ketika dia melihat begitu banyak orang datang kepada dia mengorbankan waktu istirahatnya. Dia melayani satu persatu orang yang membutuhkan pertolongan dia. Kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani akan orang-orang yang datang kepada dia. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang begitu mengasihi manusia. Allah yang sangat berbelas kasihan kepada umat manusia. Bapak Ibu Tuhan, ketika kita lihat cerita yang selanjutnya, yaitu suatu ketika Yesus pernah berjalan juga di sebuah tempat di kota Nain. Dia bertemu dengan seorang janda yang menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena waktu itu anaknya meninggal dunia. Cuma satu-satunya anak meninggal dunia. Lalu bagaimana Yesus berkata, "Ibu, jangan menangis." Dikatakan juga tergerak hatinya oleh belas kasihan, Lukas 7:13. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian dia berkata, "Ibu, jangan menangis." Kemudian Yesus menyembuhkan atau membangkitkan akan anaknya yang mati tersebut. Bapak Ibu yang Tuhan, itulah Allah kita, Allah yang penuh kasih kepada kita. Allah yang sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Itu harus kita ingat baik-baik. Waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita jatuh dalam masalah yang begitu banyak, Bapak Ibu, ingat, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih yang tidak pernah membiarkan kita, tapi senantiasa memantau dan juga menyertai kita. Suatu ketika komunis menguasai negara Tiongkok, ada sebuah rumah sakit yang dikuasai dan ada seorang dokter yang bernama Esther. Itu dia ada dokter Kristen. Nah, waktu itu dia dipaksa oleh pemerintah, oleh tentara komunis untuk menyangkal imannya, tapi dia nggak mau. Akhirnya apa? Dia diputuskan dijadikan cleaning service. Bayangkan, dia kepala rumah sakit, seorang dokter diturunkan derajatnya menjadi pembantu yang membersihkan kamar mandi dan juga toilet seperti itu. Mau keluar juga nggak boleh. Nah, Bapak dikasih Tuhan, selama dia bekerja dengan begitu baik, dengan begitu setia kepada pekerjaannya. Dan semua yang dikerjakan semua beres, bersih, tanpa cacat. Kemudian ada seorang karyawan lain tanya kepada dia, "Bu, kenapa ibu bisa mengerjakan dengan begitu baik? Bukankah ibu sekarang sudah turun derajatnya dari kepala rumah sakit, seorang dokter turun menjadi seorang pembantu seperti ini? Kok ibu bisa mengerjakan dengan begitu baik?" Lalu dia bisa menjawab seperti ini, "Semua terjadi karena saya ingat kasih Tuhan kepada saya. Selama kasih Tuhan itu ada dalam hati saya, maka apapun pekerjaan saya, jabatan apapun yang saya terima, akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Penghasilan berapapun yang saya terima dengan baik, karena saya tahu ini adalah di balik rencana Tuhan. Saya kerjakan dengan sebaik-baiknya." Waktu mendengar itu, orang yang bertanya itu menjadi heran, kok ada orang bisa bersikap seperti itu? Siapa Allah yang menjadi Tuhan dokter ini dan yang sangat mengasihi dia, sehingga kasihnya pun kemudian diberikan pada orang lain yang bisa melihat akan dampaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saat ini kita semua sedang dalam kesulitan mengenai COVID-19 ini, dalam pekerjaan kita dan juga dalam keuangan kita, bahwa kita pun tidak bebas seperti dulu lagi. Banyak orang mengeluh dalam situasi seperti saat ini, Bapak Ibu. Ingat, kita jangan kehilangan iman kita. Kita jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan kepada kita, yang senantiasa menopang dan menyertai kita. Kemudian Bapak Ibu, mungkin timbul pertanyaan, kalau Allah itu mengasihi saya, kalau Allah itu begitu mengasihi saya sebagai anak orang percaya, mengapa saya menghadapi kesulitan? Mengapa saya menghadapi masalah dalam kehidupan ini? Mengapa yang namanya COVID-19 belum juga selesai sampai sekarang ini, sehingga saya kehilangan pekerjaan dan sebagainya? Tapi dari situ kita lihat poin berikutnya. Mengapa? Karena Allah kita itu juga di samping Dia mengasihi kita, Allah kita juga Allah yang menguji umat yang dikasihinya, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu membaca dari Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 7, dikatakan seperti ini, Bapak Ibu, yang perikop yang baru kita baca tadi. Yohanes pasal 6 5 sampai 7 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kita perhatikan ayat 6, dikatakan seperti ini.
Hal itu dilakukannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bapak yang kasih Tuhan, kita melihat di sini akan keadaan Filipus pada waktu itu. Pertanyaan kita, dari sekian banyak murid Tuhan Yesus, ada 12 murid Bapak Ibu Yesus itu. Tetapi mengapa kok cuma Filipus yang dipilih Allah, dipilih Yesus pada waktu itu untuk diuji? Mengapa kok cuma Filipus yang diuji, dicobai oleh Yesus Kristus Bapak Ibu? Itu ada sebabnya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan lihat sebabnya seperti apa. Cuma kita lihat sekarang jawaban Filipus waktu dia mendapat pertanyaan seperti ini. Dia katakan ayat 7 dikatakan seperti ini. Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Bapak Ibu, waktu Yesus mengatakan seperti itu, di mana kita bisa memberi makan, kemudian Filipus mengatakan, Tuhan, kita uang dari mana kita bisa memberi mereka makan? Uang kita tuh mana? Kalaupun kita punya uang roti seharga 200 dinar, itu gak akan cukup ya dengan uang kita miliki. Nah, kita akan apa sih yang dimaksud 200 dinar itu, kita lihat di sini Bapak Ibu. 1 dinar itu kurang lebih 46.000 Bapak Ibu ya. Kemudian kalau 200 dinar kali 46.000 itu ada 9.200.000. Nah, uang 9.200.000 itu memberi makan 5.000 orang, itu cuma yang laki. Belum istri dan juga anaknya, kurang lebih ada 15.000 orang pada waktu itu. 9.200.000 dibagi 15.000 itu cuma ketemunya 615 rupiah. Kira-kira apa dikatakan Filipus ini masuk akal? Betul enggak? Betul. Secara logika betul Bapak Ibu. Dia mengatakan, Tuhan, gimana mungkin sih kita bisa mencari roti seharga 600 rupiah sekarang ini memberi mereka makan? Kalaupun ada, itu sekecil apa dan apakah mereka bisa makan, bisa kenyang? Tidak mungkin, dan lebih baik suruh mereka pulang. Kira-kira itu yang dikata oleh Filipus pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, itulah pikiran Filipus secara manusia Bapak Ibu. Tapi sekarang pertanyaan kita, mengapa kok Filipus yang ditanyai oleh Tuhan Yesus? Mengapa Filipus yang dicobai diuji oleh Tuhan Yesus? Kita baca Bapak Ibu dalam ayat pasal berikutnya, yaitu Yohanes 14, 7-9 dikatakan seperti ini. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kemudian ayat 9, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Filipus itu dicobai oleh Tuhan Yesus? Karena dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Coba kita perhatikan sekarang mengenai cobaan dan ujian, saya kurang setuju kalau menggunakan istilah cobaan. Saya lebih setuju karena ujian Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau cobaan itu dari iblis, tujuannya untuk menjatuhkan iman kita. Tapi kalau ujian itu dari Allah, tujuannya adalah untuk menguji iman kita supaya semakin lebih dewasa, semakin dewasa kita secara rohani, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itu yang dilakukan Yesus. Mengapa kemudian dia itu mencobai, menguji akan Filipus? Karena Filipus tidak mengenal Yesus dengan baik. Sekian lama dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia bisa melihat Bapak Ibu, begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di hadapan dia. Roti, air bisa menjadi anggur. Orang sakit bisa disembuhkan, orang mati bisa dibangkitkan, semua dia bisa lihat di hadapan dia. Tapi waktu dia berhadapan dengan orang begitu banyak yang ada makanan, sepertinya dia itu sudah gak ada, kehilangan akal, dan dia menggunakan perhitungan dia secara manusia. Dan dia tidak mengenal Allah dengan baik. Itu sebabnya mengapa kemudian Yesus kemudian menguji, bertanya kepada Filipus. Nah, dia tidak mengenal Yesus dengan baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, waktu kita diuji oleh Allah, waktu kehidupan kita itu terjadi masalah dan kesulitan, itu Allah sedang menguji kita. Coba waktu Allah sedang menguji kita, iblis juga datang untuk mencobai kita. Allah menguji kita dengan tujuan iman kita bisa tetap kuat atau enggak, atau semakin dewasa. Nah, iblis mulai membujuk kita. Ayo, kamu jangan senantiasa beriman kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan kamu. Buktinya, kamu sebagai orang Kristen hidupmu enggak enak kok. Kamu banyak kesusahan. Tinggalkan Tuhanmu, sama seperti istri dari Ayub. Kutukilah Tuhanmu, kira-kira seperti itu. Untuk menguji iman kita, untuk menjatuhkan iman kita, itu adalah iblis. Tapi kalau Allah, tujuannya supaya menguji, supaya iman kita semakin dewasa. Bapak Ibu kasih tahu, mengapa kalau Allah begitu mengasihi kita?
Dia bisa memberi kepada kita ujian. Mengapa memberi coba kesulitan seperti ini? Karena dia sedang menguji iman kita. Mungkin kita selama tidak mengenal Allah dengan baik, Bapak Ibu. Akhirnya Allah menguji kita supaya kita semakin mengenal Allah dengan baik. Saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita banyak menghadapi situasi seperti sekarang ini, kita lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Dan kita semakin belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Dan saya percaya di balik semua hal ini, kita semakin mengenal siapa Allah kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah juga menguji iman kita supaya kita semakin dekat kepada Dia dan rohani kita semakin dewasa. Itu yang Allah inginkan, Bapak Ibu. Ada seorang tokoh Alkitab yaitu bernama Ayub. Dia itu diuji oleh Allah, tapi dicobai oleh iblis. Tapi akhirnya dia menang atas ujian tersebut. Dia sama sekali tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh bujukan iblis. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Saya percaya sekarang waktu kita diuji oleh Tuhan, iblis mulai datang kepada kita. Coba kamu lihat, kamu orang Kristen kan? Kamu anak Tuhan kan? Kamu kan cukup setia kan selama ini ke gereja? Buktinya sekarang gimana? Gak bisa apa-apa kan? Hidupmu semakin susah, penghasilanmu juga gak ada, kamu semakin susah, anak-anak pun juga lagi kelaparan dan sebagainya. Itu membuat kita akan jatuh iman kita, kemudian bisa meninggalkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, waktu kita menghadapi kesulitan, jangan mudah tergoda oleh iblis. Kita sedang diuji oleh Allah, supaya kita semakin dekat kepada Dia dan iman kita semakin dewasa di hadapan Dia. Sampai kapan COVID-19 selesai kita nggak tahu. Tapi sekarang kita dalam proses ujian itu, apakah kita semakin dekat sama Tuhan atau kita meninggalkan Tuhan, itu tergantung pada kita. Tergantung pada pengenalan kita kepada Allah kita, Bapak Ibu. Yang berikutnya yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Allah kita itu seperti apa sih? Allah kita itu adalah Allah yang selalu siap menolong umatnya yang membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca di sini, di dalam perikop yang selanjutnya, itu kita melihat, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang lagi kelaparan itu, ketika mereka lapar, Yesus gak tinggal diam. Waktu itu Filipus menggunakan matematika dia, perhitungan dia untuk bisa memberi mereka makan. Dia lupa siapa Allah, siapa Yesus yang dia ikuti sebagai gurunya itu. Tapi dia menggunakan matematika dia untuk memikirkan bagaimana memberi orang makan. Dia sama sekali gak beriman kepada Yesus yang di hadapan dia, yang pernah melakukan banyak hal, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Yesus memberi mereka makan satu persatu, 5 roti, 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka yang lapar siap ditolong oleh Allah yang mengasihi dia. Bapak yang kasih Tuhan, sekarang ini kita pun dalam situasi seperti itu. Kita senantiasa berharap pada Allah pasti akan menolong kita. Allah tidak mungkin meninggalkan kita, Bapak Ibu. Allah pasti menolong kita. Kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi yang jelas pada waktunya nanti pertolongan Allah akan diberikan pada kita. Kita harus bisa sabar menanti akan waktu Tuhan. Tapi kita percaya Allah pasti menolong kita tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Saya pernah berjumpa dengan salah seorang sahabat saya waktu saya bekerja sebelum masuk saat. Itu terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Waktu itu anak itu seorang wanita, anak-anaknya masih kecil. Saya mendengar dia itu suaminya itu selingkuh dengan wanita lain. Akhirnya dia itu hidup seorang diri dengan membiayai 3 orang anaknya dengan kerja. Kemudian suatu saya bertemu dengan dia cerita pengalaman dia mengatakan, Hen, saya nggak bisa mengerti bagaimana Tuhan menolong saya. Kamu tahu nggak, waktu suami saya meninggalkan saya itu harus bekerja, itu harus mengurus rumah yang belum selesai cicilannya, dan juga harus membiayai uang sekolah anak saya, 3 orang anak. Kamu tahu, gaji yang saya terima itu cuma lewat begitu saja. Saya bagi-bagi habis. Hari ini saya makan apa, besok makan apa, saya nggak tahu. Saya betul-betul hanya bisa berserah kepada Tuhan, minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Apa yang terjadi nggak pernah saya pikirkan. Tiba-tiba ada tetangga saya yang membuat makanan snack-snack, kemudian juga jual baju, dititipkan pada saya. Saya coba untuk menjualnya. Saya bawa ke kantor, kemudian kepada tetangga yang lainnya, saya coba menjual barang-barang itu. Saya tidak pernah berdagang selama ini. Belajar dari sana. Dan Allah ternyata menolong saya. Dengan menjual barang-barang itu banyak orderan masuk,
banyak orang yang menolong saya. Waktu itu bukan zaman online Bapak Ibu ya. Jadi dia itu berjalan ke rumah, ke teman-temannya itu menjual barang-barang tersebut. Dia mengatakan, puji Tuhan, saya bisa hidup hari demi hari, itu dari dagangan saya. Jadi saya bisa makan hari ini bersama anak saya itu dari hasil keringat saya waktu saya menjual barang-barang tersebut. Di samping gaji saya terima dari perusahaan. Dia mengatakan, kalau bukan pertolongan Tuhan, saya nggak mungkin bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Saya percaya ini hanya pertolongan Tuhan yang bisa menolong saya dalam kondisi seperti saat ini. Bapak dari Tuhan, sekarang mungkin kita juga menghadapi kesulitan. Mungkin Allah sedang berkarya dalam kehidupan kita, merencanakan sesuatu di balik semua hal terjadi dalam kehidupan kita, Bapak. Kita nggak tahu. Itu sebabnya kita perlu dekat sama Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan beri hikmat kepada kita dalam situasi seperti saat ini. Waktu kita sudah kehilangan pekerjaan, waktu kita kehilangan kekurangan penghasilan kita nggak usah ngomel sama Tuhan, kita nggak perlu marah sama Tuhan, tidak, saudara. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Kira-kira Allah itu ingin kita berbuat apa? Supaya Tuhan beri hikmat kepada kita dan kita bisa mengetahui jalan apa yang harus kita lakukan, cara apa harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Itu harus kita kumpulkan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Dan kita percaya, Bapak Ibu, kalau kita minta pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan menolong kita. Tidak mungkin Dia tuh membiarkan kita begitu saja. Kalau kita mau berusaha, kita mau bekerja, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau waktu kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena kita mengatakan Allah kita itu Allah penuh kasih. Dia juga kadang-kadang juga menguji iman kita. Tapi di samping Dia menguji iman kita, Dia juga senantiasa siap untuk menolong kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan Allah kita, Bapak Ibu. Ingat baik-baik, Allah kita itu Allah yang senantiasa menolong kita, memberi perhatian kepada kita. Kita ingat Bapak Ibu, kisah mengenai Lazarus waktu dibangkitkan. Waktu Maria Marta datang kepada Tuhan Yesus, minta supaya datang, tapi Yesus nggak kunjung datang juga. 4 hari kemudian baru datang. Dia mengatakan, Tuhan kamu terlambat. Anak adik saya sudah meninggal dan sudah dikubur. Tapi Allah berkarya membangkitkan Lazarus yang mati pada waktu itu. Allah menolong pada waktunya. Namun Bapak dikasih Tuhan, di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Supaya Tuhan boleh menolong kita, memberi pertolongan kepada kita, memberi hikmat kepada kita. Tapi Bapak dikasih Tuhan. Waktu kita datang minta pertolongan kepada Allah, seperti kisah tadi, nggak selalu Allah tuh mengubah 5 roti 2 ikan menjadi mengenyangkan kita, tidak. Tapi kadang-kadang Allah juga memberi kekuatan pada kita untuk mengatasi masalah. Seperti Stefanus waktu dia dirajam, dihukum mati. Dia berdoa minta pertolongan supaya kalau mungkin dibebaskan. Ternyata enggak juga, dirajam, dihukum mati. Tapi Allah memberi kekuatan pada dia. Waktu batu satu persatu dilemparkan pada dia bisa berdoa, Tuhan ampuni mereka atas perbuatan mereka itu. Itu kekuatan diberikan Allah kepada Stefanus, Bapak Ibu. Demikian juga kita. Waktu kita berdoa pada Tuhan, Bapak Ibu, mungkin Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita, tapi Allah memberi kekuatan pada kita untuk mengatasi masalah. Pertolongan Allah, Bapak Ibu, tidak selalu menyelesaikan masalah kesulitan kita, tetapi memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi masalah atau kesulitan yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Di saat-saat kami kehilangan harapan, di saat-saat kami dalam situasi yang serba sulit sekarang ini, kembali firman-Mu menyapa kami, kembali firman-Mu memberi peringatan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh mengenal siapa Engkau sebetulnya. Tuhan ampuni kami, kalau selama ini kami mungkin tidak mengenal Engkau dengan baik, sehingga kami seringkali kecewa kepada Engkau, kami seringkali marah kepada Engkau, bahkan kami mungkin seringkali kehilangan iman kami. Tuhan, bila melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kami belajar untuk mengenal Engkau. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang senantiasa berbelas kasihan kepada kami umat manusia, hidup dalam kesusahan. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa bisa menguji kami dengan tujuan, supaya iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin dewasa rohani kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong kami waktu kami jatuh,
dalam kesulitan. Biarlah waktu kami mengenal Engkau dengan 3 hal ini Tuhan, sehingga waktu kami menghadapi kesulitan kami bisa tetap bertahan dengan iman kami, tidak goyah, tidak meninggalkan Engkau, tapi kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap semakin dekat kepada Engkau, dan kami semakin setia untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima baptis atau mau sidi, silakan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Bagi yang belum, jangan menerimanya. Bagi yang masih baptis ya anak-anak, jangan menerimanya. Demikian juga yang belum terima sidi. Saya harapkan Bapak Ibu sudah menyiapkan akar roti dan perjamuan di meja Bapak Ibu masing-masing yang sudah diberikan dari gereja kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan menerimanya bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu dari KPPK 155, Ku Percaya di Bukit Kalvari. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaanku buruk, tak akan aku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sadarkan salibnya. Hidupku serta dunia, hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sadarkan salibnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kita. Melalui darahnya kita boleh mendapat keselamatan. Kita mendapat pengharapan. Dan kita boleh menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Kita juga berjanji kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Dalam situasi yang sesulit apapun, kita tetap mau datang minta pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Untuk sampaikan pergumulan Bapak Ibu dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Kita percaya Allah pasti mendengar akan doa-doa kita. Allah pasti mendengar akan seruan hati kita dalam situasi yang seperti sekarang ini, yang serba sulit. Kita utarakan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan, beri hikmat kepada kita, supaya kita bisa menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan. Dan kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk boleh Tuhan pimpin dan menolong kita. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberi kesempatan pada kami kembali untuk duduk semeja perjamuan dengan Engkau. Tuhan, biarlah waktu kami menerima roti dan anggur perjamuan, kami senantiasa ingat kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami ingat akan janji-Mu kepada kami.
Kami ingat bahwa Engkau ada Tuhan senantiasa siap menolong kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah cinta-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami tidak lupa begitu saja di saat kami menghadapi kesulitan. Tapi kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan malam. Di mana pada hari itu, mereka bersama-sama memperingati hari Paskah. Hari di mana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Hari di mana mereka dimenangkan dari perbudakan. Mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah dalam acara-acara seperti itu. Dan Yesus sebagai orang Israel juga senantiasa merayakannya bersama dengan murid-muridnya. Malam itu merupakan malam terakhir Yesus bersama-sama dengan muridnya. Seperti biasa, Yesus mengambil sebuah roti, kemudian Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Setelah itu Dia memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan yang berisi anggur. Kembali Dia mengucap syukur kepada Allah Bapa dan memberkatinya. Kemudian Dia memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa umat manusia." Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga silakan bangkit berdiri. Kita akan ambil roti dan anggur ini. Kita akan mengambil rotinya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mari kita mengangkatnya. Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Setiap kali kamu makan, ingatlah bahwa tubuhku tercapik-capik untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan roti ini. Sekarang mari kita bersama-sama untuk membuka anggurnya, Bapak Ibu. Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minum, ingatlah bahwa darahku tercurah untuk menebus dosa-dosamu. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita terima akan anggur ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur perjamuan yang telah kami terima. Kiranya kami senantiasa ingat kasih-Mu, bukan cuma pada waktu perjamuan kudus, tapi setiap saat dalam kehidupan kami sehari-hari, setiap detik, kami senantiasa ingat dengan kasih-Mu Tuhan, khususnya di saat-saat kami menghadapi kesulitan seperti saat ini. Kami ingat,
Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, yang sangat-sangat berbelas kasihan kepada kami. Itu sebabnya kami senantiasa mau datang kepadamu Tuhan, meminta pertolongan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan iman kita, mengikrarkan iman kita bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa, yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saatnya kita memberikan persembahan. Dan bagi jemaat yang tergerak memberikan persembahan syukur perpuluhan, khusus bisa ditransfer melalui nomor rekening GK Elion Puri Suryajaya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan Kaulah Harapan. Jalani hidupku
Ibu yang kasih Tuhan, kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan ya Tuhan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadikan kekuatan dan bisa menerangi kehidupan kami dalam menjalankan sehari-hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, semua berkat yang Kau berikan kepada kami hanyalah dari Engkau saja, dan biarlah persembahan kami ini Engkau kuduskan, supaya persembahan ini menjadikan dan membuat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Amin. Untuk doa-doa syafaat, mari kita doakan. Yang pertama, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang menyertai sepanjang bulan April, dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita di bulan Mei ini dalam pimpinannya mengatasi masa sulit pandemi. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur ya Tuhan, Engkau berikan kesempatan ya Tuhan untuk menghadap Engkau kembali ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, dalam kondisi ini yang sangat sulit dan menyesakkan hati kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami sadar ya Tuhan, bahwa di saat-saat ini ya, di saatnya kami akan mencari Engkau ya Tuhan. Kami akan menghadap-Mu, dan kami akan berdoa meminta belas kasih-Mu ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam tangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Doa. Yang kedua, kita berdoa untuk upaya dan kerja keras pemerintah dalam tindakan medis menangani pasien COVID-19, bidang pertahanan, keamanan, dan pangan bagi kebutuhan pokok masyarakat luas. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kepercayaan, Engkau akan memberkati petugas-petugas keamanan COVID dan Satgas COVID ini ya Tuhan. Tuhan lindungi, beri kekuatan, beri kesabaran dalam menghadapi semua masyarakat yang diatasinya ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau di tengah-tengah ini Tuhan, Engkau hadir, Engkau akan menyelesaikan, Engkau akan membantu, memberi kasih pada semua ini ya Tuhan, yang mengalami kesulitan ya Tuhan. Berkati juga para medis ya Tuhan, yang di paling depan sendiri ya Tuhan di dalam menangani penyakit ini ya Tuhan. Beri belas kasihan Tuhan, beri kesabaran dalam menangani pasien ini ya Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berikan kesabaran, Engkau berikan kekuatan para dokter dan medis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Amin. Doksologi.
ini. Kami persilakan. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui Tuhan setiap pergumulan yang mereka hadapi sekarang ini dalam situasi saat ini. Engkau menolong mereka. Dan biarlah waktu mereka datang kepadamu Tuhan, meminta pertolongan-Mu. Engkau berkenan berbelas kasihan kepada mereka untuk menolong mereka, mengulurkan tangan-Mu memegang mereka, sehingga hidup mereka ada pengharapan, ada kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu senantiasa juga berharap pada pimpinan dan juga pertolongan-Mu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai dengan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam rumah kita masing-masing, dan Tuhan juga memberkati di dalam semua penyembahan kita kepada Tuhan. Ada beberapa pengumuman, ada laporan persembahan, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Terima kasih jemaat-jemaat yang tetap mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Yang kedua, kita akan bertemu lagi dalam persekutuan doa Rabu yang akan diadakan pada jam 7 malam. Menghimbau Bapak Ibu untuk ikut serta, untuk bisa berdoa bersama-sama. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, terus menghimbau Bapak Ibu untuk menjalankan program Hebat 2 Pasal. Tuhan memberi kita banyak waktu saat ini untuk belajar firman Tuhan, boleh membaca dan juga boleh merenungkannya. Saya percaya bahwa itu akan sangat memberikan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk menumbuhkan iman kita di dalam masa-masa yang sangat sulit ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah dengan setia, dan Tuhan juga memberkati Bapak Ibu yang terus berjuang untuk boleh mengikutinya. Dan yang terakhir, terus mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk masih tetap di rumah, menggunakan masker dan mencuci tangan dan segala himbauan yang lainnya. Mari kita dukung bersama-sama untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati, kiranya kita bertemu di dalam waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Damai sejahtera menyertai kita semua.
Mari kita menyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Allah, biarlah kita tetap bisa saling mengasihi di dalam doa satu dengan yang lain dan juga di dalam semua kekuatan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Ku cinta keluarga Allah.